Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jahu indallah indal musib ila qad jahu indal hisab jahu indallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati para petinggi kampung kita, Bapak RW 06 Marsan Sejahtera, seterusnya Bapak RT 01, 02 dan 03 ataupun yang mewakili, seterusnya alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah. Bersyukur kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa duduk bersama satu majlis yang insyaallah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna ya Habiballah. Kita perbanyak salawat dan salam ini, mudah-mudahan menjadi syafaat, menjadi pertolongan bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tua kami, pertama kami minta izin kepada Bapak Ibu, ayah bunda duduk agak tinggi, bukan untuk mengajari ataupun menghakimi, karena memang seyogianya yang akan mengisi tahsin Quran ini adalah Al-Ustadz Dodi Haji Dodi Alfian Raelsi. Qadarullah hari ini beliau masih dalam safar pulang dari Aceh, jadi memang beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini Bapak Ibu. Tentunya yang mengganti ini tidaklah seperti yang digantikan ilmunya, tapi insyaallah mari kita bersama-sama nanti untuk belajar menyambung kajian yang sudah beliau sampaikan. Di antaranya nanti ada orang tua kami sini, Pak Haji Cupri, kemudian di belakang juga ada ibunda kami, Ibunda Mursyidah. Insyaallah bersama-sama kita belajar. Kita mulai, kita buka majelis ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu orang tua kami, kemarin Ustadz Dodi sudah menyampaikan berkaitan tentang taus, ya,
pengucapan, pengeluaran hurufnya, yang insyaallah pada malam hari ini kita sambung di bacaan basmalah. Bapak Ibu orang tua kami, izinkan kami untuk berdiri. Sebelumnya kami tanya dulu, Bapak Ibu apa kabar, sehat? Kalau pakai lampu kok ambo makin ganteng atau apa? Alhamdulillah, mata hitam ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berbicara lebih panjang, mungkin terlebih dahulu kita mengulang. Kami yakin Bapak Ibu kita semua sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa di antara kita mungkin lupa ya. Pertama tentang harokat. Harokat itu Bapak Ibu, kemarin kan Ustaz Dodi menyampaikan ada sukun, ada tasdik, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Nah, sebenarnya posisinya di mana gitu. Bapak Ibu, yang pertama, kalau dia berbaris atas, biasa dulu kita belajar disebut dengan fathah, atau bahasa kampungnya patah katanya. Fathah itu baris atas. Kalau dia di bawah, itu bacanya adalah kasrah atau baris bawah. Nah, istilah ini nanti akan sering kita temui dalam baca Al-Quran. Kemudian ada dia seperti angka 9 yang agak tumbang. Namanya adalah dhammah. Bapak Ibu orang tua kami, sebelum kita lanjutkan, pengucapan fathah, kasrah, dhammah ini ternyata itu ada caranya Bapak Ibu. Kalau dia fathah, fathah itu artinya diambil dari kata fataha, membuka. Jadi, mohon maaf lahir batin, mulut atas dan di bawah kita mesti dibuka. Contoh, kalau kita mengucapkan huruf ba, itu bunda, mulut kita mesti terbuka di atas dan di bawah. Ba, ba, ba. Boleh sama-sama Bapak Ibu? Ba, ba. Bibir atas dan di bawah terbuka. Kadang ada juga orang mengaji, dia malas mulutnya. Yang bergerak cuma sedikit saja. Itu namanya mengaji sakit gigi Bapak Ibu. Mengaji tapi sakit gigi kan. Kemudian kalau dia kasrah, kasrah di mana tadi? Baris bawah. Kalau baris bawah, cara pengucapannya itu bibir kita sebelah bawah mesti terbuka. Mohon maaf lahir batin, kita contohkan huruf ba lagi. Kalau dia kasrah maka dibaca bi. Bi, sama-sama bi, babi. Halal atau tidak? Haram ya Bapak Ibu ya, tidak boleh dimakan. Kemudian kalau dia dhammah, dhammah ini maka dia cara pengucapan di bibir kita adalah indimamul syafatain. Mulut kita, bibir kita harus maju ke depan, atau bahasa awaknya agak monyong ke depan. Jadi contohnya bu, mulut kita, bibir yang kedua, yang dua ini mesti maju ke depan. Bu, 1, 2, 3. Tu, ju, su, dan begitu seterusnya. Jadi istilah-istilah ini Bapak Ibu mesti juga kita kuasai. Nanti ditanya setiap fathah, setiap kasrah, dhammah. Nah, jadi itu nanti berkaitan. Fathah, kasrah, dhammah. Kemudian ada lagi dia seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ataupun tumbang. Ini namanya adalah tasdik. Apa Bapak Ibu? Tasdik. Tasdik ini kalau dia berjumpa dengan huruf hijaiyah kecuali mim dengan nun, maka ada dia namanya nadrah ataupun penekanan. Seperti bacaan surah Al-Fatihah, iyyaka. Jadi kalau kita membaca iyyaka itu enggak boleh iyyaka na'budu wa tidak boleh, tapi ditekan dia. Itu namanya nadrah. Setiap huruf hijaiyah kecuali mim dengan nun dia mesti ditekan. Kemudian ada lagi seperti ini. Ini namanya adalah sukun, ataupun yang disebut orang kampung kita mati katanya. Harokat mati. Sukun. Fathah
Mulai dari ujung fathah, kasrah, dhamma, tasdik, sukun. Bapak Ibu orang tua kami, kita ulang sama-sama. 1, fathah, kasrah, dhamma, tasdik, sukun. Sekali lagi. Fathah, kasrah, dhamma, tasdik, sukun. Setelah itu nanti kita akan menjumpai juga harokat yang seperti ini. Ada 2 garisnya di atas. Itu namanya adalah fathatain. Fathatain, 2 kali harokatnya. Fathatain. Kalau dia berjumpa seperti ini di bawah, namanya adalah kasratain. Kalau dia seperti ini, dhammatain. Jadi bacanya fathatain, kasratain, dhammatain, tasdik, sukun. Kita ulang sama-sama. Pertama, fathatain, kasratain, dhammatain, tasdik, dan sama-sama. 1, 2, 3. Fathatain, kasratain, dhammatain, tasdik, dan baik, Bapak Ibu orang tua kami, kira-kira sampai di sini paham? Ibunda kami di belakang kira-kira paham? Bapak-bapak paham? Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, kita tutup ajalah pengajian kita nih. Kita lanjut ya Pak Saleh. Baik, Bapak Ibu, ini pertama ya yang mesti kita ingat supaya nanti dalam perjalanannya tidak bingung. Bapak Ibu orang tua kami, sebelum kita masuk di ta'awuz, kemarin Ustaz Dodi sudah mengajarkan tempat-tempat pengeluaran huruf. Di antaranya kalau beliau bilang di situ adalah mad asli atau mad tabi'i. Hampir dari setiap bacaan yang kita jumpai itu Bapak Ibu banyak mad asli atau kata lainnya mad tabi'i. Mad asli itu bisa diartikan dengan mad biasa atau mad yang harokatnya panjangnya 1 alif 2 harokat, tidak boleh lebih 2 ketukan. Mad asli. Nah, kira-kira ginilah tulisannya Bapak Ibu. Mad asli. Ya. Mad asli ini artinya mad biasa. Ibu-ibu di belakang kira-kira jelas? Tidak nampak ya? Gimana benar? Oh, tidak nampak ya. Mad asli. Mad asli, gini aja Bunda, langsung kita masuk ke hurufnya. Mad asli ini adalah mad biasa yang panjangnya 1 alif 2 harokat. Itu biasanya kemarin ada Pak Surya Darmi nanya, pas Ustadz Dodi menerangkan, itu bagaimana cara menentukan kita panjang pendek itu. Nah, sekiranya kalau begitu pertanyaan itu adalah mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu hurufnya ada 3 Bapak Ibu. Pertama ada alif, yang kedua ada waw, yang ketiga ada ya. Kalau nak nampak dinampakkan Bu Bunda ya. Gimana Bunda? Lampu kok menjadi masalah. Nah. Alif ini biasanya ada 3 tempat ataupun 3 keadaan. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu jumpa yang 3 keadaan alif ini, maka dia menjadi mad tabi'i bacanya. Pertama, dia biasanya bertangkai sebelah kiri. Contoh, huruf qaf. Kalau ini bacanya ko. Tapi kalau dia sudah ada harokat sebelah kiri bertangkai seperti ini, maka menjadi panjang dia. 1 alif 2 harokat. Bacanya
Ko. Ya. Kemudian contohnya huruf fa. Kalau dia seperti ini bacanya fa. Fa. Tapi kalau dia ada harokat sebelah kirinya bertangkai maka menjadi mad tabi'i. Bacanya fa. Ya, dan begitu seterusnya. Ini posisi pertama ataupun keadaan pertama. Yang kedua, alif ini bisa dikatakan mad tabi'i apabila dia harokatnya itu berdiri atau bahasa awaknya toga. Contoh Allah. Tidak nampak ya. Bawa ke bawah sedikit. Gimana Pak? Tidak nampak? Allah ya. Nah, ini dia. Allahu. Satu. Kemudian ini berharokat dia di atas. Seperti kalau kita azan itu kan Allahu, ada harokat Allahnya itu fathahnya itu berdiri. Berarti itu panjangnya satu alif dua harokat. Bisa jadi juga dia di bawah kasrah seperti bihi. Ini dia di bawah. Bertangkai sebelah kiri, harokat di atas, kemudian harokat di bawah. 3 tempat untuk mad tabi'i yang di huruf alif. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Lebih mudahnya coba kita tengok di surah Al-Fatihah biar lebih paham kan? Atau kita tengok ya. Di Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mencari mad tabi'i saja ya. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani. Di situ mad tabi'i yang huruf alif ada 2. Pertama bismillahi, la-nya harokat berdiri. Dapat Bapak Ibu? Yang kedua rahmani, ma-nya itu harokatnya fathah. Berdiri atau tidak? Berdiri kan? Maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. 1 alif 2 harokat. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Secara ilmu tajwidnya tidak tepat. Itu di harokat alif. Kemudian di harokat waw. Kami hapus lah ya Bapak Ibu ya. Waw dikatakan mad tabi'i apabila huruf waw ini berharokat sukun. Ini dia istilah tadi yang dipakai. Berharokat sukun. Sukun seperti apa? Seperti ini. Apabila wawnya sukun dan harokat sebelum huruf waw itu dhammah. Seperti tulisan amanu. Amanu. Waw sukun dan harokat sebelumnya dhammah. Jadi kalau kita membaca surah ini Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna, nu-nya itu hukumnya adalah mad tabi'i, panjangnya 1 alif 2 harokat. Ya, kalau dia waw sukun Pak Ustaz tapi harokat sebelumnya kasrah ataupun fathah bisa? Tidak. Dia mutlak hanya waw sukun, harokat sebelumnya dhammah. Kemudian juga bisa qalu, ya. Qalu. Lu-nya ini adalah mad tabi'i. Baik. Kalau di ayat surah Al-Baqarah
Dilanjutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Muna situ adalah juga mad tabi'i. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya huruf ya. Ya pertama dia harus sukun. Harokat sebelumnya mesti kasrah. Alladzi. Alladzi. Coba tengok surah Al-Baqarah ayat yang ketiga lagi. Alladzina yu'minu. Alladzi. Di situ adalah mad tabi'i. Panjangnya satu alif dua harokat. Cara bacanya alladzina yu'minu. Cukup dua ketukan saja. Itu sesuai dengan kebiasaan kita. Tidak boleh melebihi satu alif dua harokat. Inilah Bapak Ibu yang sering kita jumpai nanti seketika membaca Al-Quran. Hukum tajwid mad asli ataupun mad tabi'i. Hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Alif dia biasanya ada 3 keadaan, 3 tempat. Pertama bertangkai sebelah kiri, kemudian harokat berdiri seperti ini, kemudian harokat kasroh tapi berdiri. Adapun kita menjumpai yang seperti ini, kadang ada seperti ini kan, bacanya misalnya tahu ya, tahu, bukan tahu untuk digoreng ya Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini dia panjangnya satu alif dua harokat saja juga, namanya adalah mad sila tawilah. Jadi nanti kita jumpai juga seperti ini. Kemudian waw, wawnya sukun, harokat sebelumnya dhamma. Kemudian huruf ya, ya-nya sukun dan harokat sebelumnya mesti kasrah. Baik Bapak Ibu, sekiranya kalau ada pertanyaan yang ragu khusus di sini saja boleh tanyakan. Kalau tidak kita coba masuk kembali di ta'awuz. Dan kalau bisa nanti kita lanjutkan di basmalah. Cukup? Halo, masih ada orang? Masih, alhamdulillah. Iko kalau lo makan kok gak payah gitu ya. Kalau sudah paham kita tutup, kita ini Bapak ya, kita hapus dulu ya. Yang penting poinnya adalah pembagian harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain, kemudian ada sukun, ada tasdik. Dan juga mad tabi'i itu ada 3 hurufnya, alif, waw, ya. Bapak Ibu, kalau rasanya susah Bapak-bapak kami mengingat namanya, tidak usah diingat namanya. Tapi ketika membaca, tahu dia panjangnya. Ini 1 alif nih, ini 2 alif nih, ini 4 harif. Baik Bapak Ibu, kita coba masuk kembali di ta'awuz ya. Ya. A U zu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Baik Bapak Ibu, bisa kita perhatikan ke depan. Tulisan ta'awuz ya. Sebelum kita baca bersama, kita coba kita pelajari dulu tahsinnya atau hukum-hukum tajwidnya. Pertama di sini ada huruf alif. Harif ini dia makharijul hurufnya dia tipis. Ingat tadi Bapak Ibu, kalau dia fathah cukup mulut kita atas di bawah, bibirnya dibuka. Jadi a. Coba izin bapak-bapak a. Ibunda a. Tapi jangan kadang-kadang menawi Bapak Ibu ya. Nanti masuk pulau langau kan. Ketika tunggu.
ketika ada waw yang sukun dan harokat sebelumnya dhammah. Apa tadi hukumnya? Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian kalau dia jumpa yang seperti ini, maka mulut kita indimamus syafataini itu maju ke depannya sempurna. Jadi ketika dibaca a'u jangan au, enggak boleh ya. Au. Kemudian di sini ada huruf zal. Huruf zal makharijul hurufnya ujung lidah kita diletakkan di ujung gigi seri. Zu, jangan dibaca zu, enggak boleh. Jadi a'udzu. 1 2 3. Mulutnya ke depan ya. A'udzu. Oke. Kemudian ada huruf ba. Ba ini harokatnya apa? Kasrah, fathah atau dhammah? Kasrah, baris bawah. Kalau dia baris bawah, seperti yang kita sampaikan tadi, dia harus bibir di bawah dibuka. Bi. Jangan dibaca B, enggak boleh. Jadi bi. A'udzu bi. Kadang ada yang baca a'udzu bi, enggak boleh ya. Lebih mudahnya Bapak Ibu, kalau dia fathah, arahkan bacaan kita itu ke huruf A. Kalau dia kasrah, hurufnya itu kita arahkan ke huruf I. Contohnya bi, ti, ya kan? Kalau dia dhammah, arahkan ke huruf U. Nah, jadi nanti Bapak Ibu insyaallah mudah ya. Jadi kalau dia fathah, a'udzu bi, ya, 1 2 3. Oke. Kemudian bi ini ada tasdik. Kalau ada tasdik tadi, setiap huruf hijaiyah yang bertasdik kecuali mim dengan nun, maka harus ada nadrahnya, penekanannya. Maka billahi, enggak boleh dibaca a'udzu billah, jangan, tapi ditekan. A'udzu billahi. 1 2 3. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita jumpa lagi harokat fathah tapi berdiri. Namanya mad asli. Nah, jadi kalau kita sudah paham mad asli tadi Bapak Ibu, insyaallah kita mudah memahaminya. Maka dibaca 1 alif 2 harokat ya. A'udzu billahi. Kemudian di sini ada huruf H. Nah, jadi ini hati-hati ya Bapak Ibu, kadang ada yang menyeret huruf. Maksudnya itu a'udzu billahi lahi. Jelaskan. A'udzu billahi. Jangan dibaca hi, tapi hi ya. Kalau dia kasroh tadi arahkan ke huruf i. A'udzu billahi mi. Kasroh lagi. A'udzu billahi mina ada tasdik. Ditasdikkan lagi. A'udzu billahi minasy huruf sya. Nah, di sini kadang-kadang kita keliru dan salah meletakkannya. Ada huruf sa itu 3. Pertama, ada huruf sa rumaba. Itu yang disebut dengan satilu. Ujung lidah kita, lidah kita letakkan di ujung gigi kita. Sa. Kemudian ada huruf sa yang giginya 3. Sa. Kemudian ada sa yang giginya 3, titiknya 3 lagi. Sya. Hati-hati ya, jangan dimojongkan mulut. Tapi sya. Bapak-bapak 1 2 3. Ibu-ibu. Oke. Jadi ketika minasyaitan maka dibaca
minasyaita. Di sini ada huruf ya, menjadi hukumnya mad lain. Dia mengalir saja. Jangan ditekan ya, jangan syaita tapi syaita, minasyaita. Coba 1 2 3. Mohon maaf izin bapak-bapak dulu, minasyaita. 1 2 3. Jangan saito ya, tapi syaita, syaita. Bapak-bapak, minasyaita. Ibu-ibu, 1 2 3. Oke. Setelah itu di sini ada huruf ta. Huruf ta ini sebagai gambaran dia masuk huruf isti'la ataupun huruf yang dibaca dengan tebal. Gimana cara menebalkannya Pak Ustadz? Kalau kita gambarkan bibir kita, lidah kita seperti ini, pas dibaca dia diangkat punggung lidah kita. Minasyaita, 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 arahkan ke huruf O. Ya. Jadi kalau ada yang baca mohon maaf, a'udzu billahi minasyaita, secara ilmu tajwidnya belum tepat. Karena huruf ta dia adalah huruf isti'la. A'udzu billahi minasyaita. Ta ini huruf isti'la, kemudian dia bertangkai sebelah kiri lagi. Apa hukumnya tadi? Masih ingat? Mal asli. Bertangkai sebelah kiri ya. Syaita, kalau dia fathah dibuka mulut kita. Syaita ni, arahkan huruf i, ada tasdik lagi ditekan. Syaitanir ra. Hukum ra ini secara umum ada 2. Ada tebal, ada tipis. Kalau dia fathah baca aja dulu tebal. Tebalnya seperti tadi, menebalkan ra. Ra, ya. Kalau dia kasrah boleh tipis. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nirrajim ini kalau kita tengok hukumnya itu dia kategorinya mad asli. Kenapa tidak? Ianya sukun dan harokat sebelumnya kasrah. Tapi karena dia di akhir kalimat menjadi hukumnya mad arid sukun. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat. Jadi bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, mimnya dikasih sedikit mengalir, jangan langsung nirrajim, kurang bagus dia. Tapi ngalirkan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Oke, kami minta bapak-bapak 3 2 1. Baik, ibunda kami di belakang 3 2 1. Baik, Bapak Ibu orang tua kami, sejauh pengetahuan kami itu yang bisa kami berikan dan kami terangkan. Kalaupun ada pertanyaan ataupun tambahan kami persilakan. Sebelum kita azan kita minta 1 dari bapak-bapak, 1 dari ibu. Setelah sholat isya kita sambung di ayat pertama surah Al-Fatihah. Kalau ini kan kajian Ustaz Dodi kemarin, masih di ta'awus. Silakan ibunda jikalau ada tambahan ataupun pertanyaan. Kalau tidak kita coba ya. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Tebal dan tipis. Baik. Ra itu ada 2. Hukumnya ada
tebal ada tipis. Istilahnya ada tuh tebal tipis. Sejauh yang kami ketahui, kalau menembalkan huruf ini Bapak Ibu, dia lidah kita itu punggungnya diangkat ke langit-langit lidah kita. Misalnya huruf ra, kalau dia biasa kan bacanya ro. Tapi karena dia tebal, diarahkan ke huruf Indonesia kita huruf o. Jadi nirrajim, tapi jangan bergetar. Kadang ada yang baca minasyaitonir, tidak boleh. Hati-hati ya, jangan ada getaran. Kalau masih bergetar, berarti mohon maaf itu belum dia sampai ke makharijul hurufnya. Jadi kalau dia menebalkannya itu kita angkat lidah punggung lidah kita. Nah, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau nir berarti belum lagi. Gitu kira-kira Pak Haji. Kalau dia kasro kan kalau yang tipis, kalau dia tipis dibuka dan dibawa ke bawah bibir kita. Misalnya nirrahim. Rahim kan di bismillah nirrahim. Ya. Nirrahim. Bibir kita him. Oh ya, sorry. Basir ya. Maaf, sorry. Basir ya. Kalau nirrahim masih tebal. Basir ya, basir. Oh iya, Karim. Makasih Bunda. Karim ya, Al-Karim. Oke, Al-Karim. Katakan lagi di contohnya. Karim. Ada ra berbaris kasra, kemudian dia ada ya. Ini biasanya mad arid disukun di akhir kalimat. Cukup kita angkat aja, dibuka saja gerahang bawah bibir kita. Karim. Kemudian karim, jangan diangkat lagi. Cukup di bawah saja. Karim. Kalau diangkat lagi jadi bisa dia tebal lagi. Nah, gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, kami minta satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu sebelum kita azan. Ada? Cukup? Oke. Paham condo nampak sosodo kan? Silakan Pak Jan. Sebagai apa Pak Jan? Silakan Pak Jan. Iya, sekali lagi Pak Jan. Iya, bagus ya. Mungkin barangkali minasyaiton. Lebih agak ditebalkan lagi. Minasyaiton. Sekali lagi Pak Jan. Iya, tapi hati-hati juga Pak. Jangan karena ingin mengambil tebal minasyaiton. Nah, susah juga nanti kan. Nah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Jan. Untuk sementara berhubung waktu Isya masuk, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Kemudian kita masuk di ayat pertama surah Al-Fatihah. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu orang tua kami, kita sambung kajian tahsin kita di ayat yang pertama di surah Al-Fatihah.
Sekiranya untuk ta'awuz kita anggap sudah tuntas. Kita coba lanjutkan di ayat pertama di surah Al-Fatihah. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita hapus dan kita lanjutkan, boleh dulu kita sama-sama kita baca ta'awuz ya Bapak Ibu, agar bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kami minta untuk bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Baik, untuk ibunda 1, 2, 3. Baik, ibunda orang tua kami, kita lanjutkan di basmalah ya, ayat 1 di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan bersama di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok huruf ba ini harokatnya mana? Atas atau bawah? Kalau di bawah namanya apa? Kasrah, ya. Jadi kalau dia kasrah, arahkan ke huruf I. B. Coba B. B. Jangan dibaca B ya. Kemudian di sini ada huruf sa, mengalir saja ya, sin. Bis ya. Bis, jelaskan kasrahnya. Kemudian ada huruf mim, dia berharokat kasrah lagi. Bismi. 3, 2, 1. Bismi. Kemudian dia ada tasdik. Kalau tasdik tadi ditekan atau nadrah ya. Jadi bismillahi. Kebetulan di sini ada harokat yang berdiri. Hukumnya adalah mad asli. Bacanya 1 alif 2 harokat. Bismillahi. Di sini ada huruf H besar. Jangan dibaca hi tapi hi. Bismillahi. 3, 2, 1. Bismillahi. Izin bapak-bapak kami 3, 2, 1. Boleh ibunda 3, 2, 1. Oke. Bismillahi, hi ini harokatnya kasrah. Hirrahma di sini jumpa lagi tasdik dan mesti ditekan. Hati-hati ya. Jangan hir. Nah, yang kita bicarakan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada ha pedas.
hirrahma. Jangan dibaca bismillahirrah, enggak boleh. Kemudian ma di sini harakatnya berdiri lagi, mad tabi'i atau mad asli, satu alif dua harakat. Bismillahirrahmani mani. Jumpa lagi tasdik, ditekan manirrahim, nirrahim. Jumpa huruf ra dibaca tebal. Dan hukumnya di sini adalah mad arid sukun. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Ibunda 3, 2, 1. Oke, hati-hati jangan dibaca hirrah ya. Hirrahmanirrahim. Bapak Ibu orang tua kami, alif lam ini ada dua pembagiannya. Yang kita kenal biasa ada alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Kira-kira ini Bapak Ibu yang tidak dibaca alif syamsiyah atau qamariyah? Alif lam syamsiyah. Syamsi itu dia matahari. Kalau siang hari kan kita nak nampak. Jadi diistilahkan ke situ. Kalau seandainya kasrah ini kemudian ada tasdik, maka dia alif lam ini dia ada tapi dianggap tidak ada. Coba bayangkan ibu-ibu. Ibu-ibu ada tapi dianggap tidak ada. Sungguh menyakitkan timbul kan? Begitulah alif lam syamsiyah. Tapi kalau alif lam qamariyah dibaca, contohnya alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi millah ini alif lam syamsiyah, kemudian ini juga alif lam syamsiyah, kemudian di sini alif lam syamsiyah. Sekedar mengetahui saja. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, ibunda orang tua kami, bapak-bapak, silakan yang sakit. Ya. 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 Iya. Betul. Betul. Baik. Betul sekali.
betul. Baik. Mohon penjelasan supaya lebih pas lagi ya. Baik, Bapak Ibu orang tua kami, terima kasih Pak Haji Darwin. Dalam hadis Nabi tentang hak muslim ala muslim, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim lain itu ada 6. Di antaranya adalah absus salam, menyebarkan salam ataupun mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini Bapak Ibu hukumnya sunnah, tapi kalau menjawabnya wajib. Macam-macam. Kalau misalnya di HP ada ASS, ada juga mikum. Nah, ini yang bahaya nih Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita mengucapkan salam itu kembali ke makharijul huruf yang sering kena itu pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan wabarakatuh. Kalau wabarakatuh, jadi huruf rohnya itu diganti terganti makharijul hurufnya. Tidak lagi menjadi roh yang dia tebal. Jadi kalau misalnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam atau waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sekaligus juga masukan nih barangkali untuk kita bersama dari Pak Haji Darwin. Nah, kalau menurut kami memang pas di huruf rohnya tadi kena. Jangan dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan. Kalau dia ini, kalau membaca Allah ini ada 2 cara. Tengok ya. Kalau dia harokat sebelum alif lam itu fathah, maka dibaca, dan Allah ini juga disebut dengan isti'la ya, dibaca tebal. Jadi bacanya Allah. Kalau misalnya harokat sebelumnya kasrah baris bawah, baru dibaca billahi. Jadi hati-hati. Kemudian juga pengucapan Allah ini kadang-kadang, termasuk saya, kadang-kadang dia lari Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada bacaannya itu. Kadang kita dengar azan kan Allahu Akbar, seyogyanya tidak Bapak Ibu. Yang betul itu adalah Allah. Jadi kalau memang ditempatkan betul Pak Haji, makharijul huruf ini kalau azan itu Allahu Akbar. Nah gitu. Kemudian pas Allahnya itu dia ditebalkan. Tapi kalau dia kasroh, maka dibaca billahi, tidak tebal lagi. Kalau dia fathah baru Allahu billahi. Jadi ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu juga ketika mengucapkan huruf alif, ketika kita sholat gitu. Kadang kita sholat Allahu Akbar, tulisan Allah, huruf Allah tidak ada kan? Yang ada Allah. Kalau mau maaf, kalau kami tahsin di Abu Darda, itu kalau takbir itu 1 harokat betul. Allahu Akbar. Tapi ini berbeda berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i dia membolehkan memanjangkan sedikit untuk 1 alif 2 harokatnya. Jadi kadang ada orang takbir Allahu Akbar. Jadi niatnya itu dipasang ketika alif dengan barnya itu. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau misalnya dia mohon maaf lahir batin di pendapat-pendapat lain, tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, gitu. Tapi itu kembali ke kita masing-masing, pendapat kita masing-masing, ataupun ilmu yang kita dapat. Baik, gitu kira-kira Pak Haji. Silakan Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan. Kalau tidak, kita coba satu-satu nih di Bismillahirrahmanirrahim, supaya nanti Ustadz Dodi datang pekan besok, setidaknya kaji kita tambah 1.
Jadi untuk mengucapkan salam itu memang perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu ya. Diperbaiki bersama-sama. Baik. Sekiranya bapak-bapak kami ada, kalau tidak kami izin untuk memintanya dan juga gitu ibu-ibu untuk membaca ta'awuz dan juga bismillah. Tuntas kita bismillah ta'awuz ini, pulang kita lagi Bapak Ibu. Silakan yang sekiranya mencoba. Ya kita kalau tahsin ini kalau teori aja Bapak Ibu susah. Ya sebenarnya tahsin itu ya praktek itu. Kita coba kan. Di samping dia teori juga langsung di tes. Silakan. Kalau enggak kami minta. Silakan Bang Abed, silakan. Ini ta'awuznya sudah dihapus enggak apa-apa Bang Abed ya. Iya dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi Bang Abed dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus ya. Pertama Bang Abed ketika pengucapan ta'awuz ya yang perlu kita kan kesalahan itu ada dua. Ada jali, ada khafi. Kalau jali itu dia merubah huruf dan merubah makna. Kalau kesalahan sedikit yang kecil itu kadang hanya salahnya itu kadang di dengungnya, kemudian panjangnya. A'udzu, a'udzu. Zu jangan diganti dengan zu. Huruf zal. Zal, Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, makharijul hurufnya, ujung lidah kita diletakkan di ujung gigi seri. Zu, zu, zazizu. Sama-sama 3 2 1 zazizu. Jangan dibaca za ya, tapi zazizu. Jadi a'udzu a'udzu ya. Kemudian dhammahnya itu U-nya itu dimajukan lagi Bang Abed. A'udzu billahi minasyaiton. Ini sini minasyaiton tadi Bang Abed, hati-hati jangan dibaca minas tapi minash. Enggak boleh pula mulut kita maju ke depan. Makharijul hurufnya itu di tengah-tengah lidah kita. Minasyaiton. Barangkali kasih mic Ustaz Daisri. Coba Bang Abed. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sedikit lagi Bang. A'udzu ya, ingat di sini adalah huruf za yang dhammah. Coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, perhatikan Bapak Ibu, di kalimat ta'awuz ini kadang-kadang kita sering kena, dulu kami juga belajar pertama di huruf za ini. Terkadang diganti dengan huruf a'udzu. Kemudian huruf sya diganti dengan huruf sa. Di situ kadang-kadang yang banyak. Kemudian nirrajimnya hati-hati jangan ada getaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dibaca nirrajim. Kalau Bang Abed nengok YouTube itu tengok Imam Al-Khuzaifi, Imam Madinah. Beliau sudah umurnya tua, tapi kalau untuk belajar tahsin sekiranya sering dengar beliau. Kalau di Madinah itu irahmanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu.
Ar-Rahmanir Rahim. Dia pelan-pelan tapi bacaannya itu secara tahsin bisa jadi rujukan kita. Tapi kalau misalnya sudes, itulah dia tinggi tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau untuk belajar agak susah. Ataupun nanti ada mahir muwakili bisa juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam-macam. Tapi kalau untuk kita belajar ini tahsin, datar aja lah bacaannya. Dan untuk irama itu salah satu tahsin juga. Jadi kadang memang ada pendapat kalau sudah belajar tahsin tidak boleh lagi irama. Ya silakan saja. Tapi kalau yang lain ada juga yang membolehkan. Tergantung kita. Di Bang Abed. Tapi di Bismillah rahmanya. Coba Bang ulang boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Huruf ha-hi-nya jangan diseret. Kita belajar semua ya Bapak Ibu. Bismillahi. Jangan bismillahi. Itu diseret namanya tuh. Tapi bismillahi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bang Mabek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, PR-nya hirrahma, kemudian huruf ha. Kalau di ta'awuz huruf dzu, kemudian huruf sya, syaita, kemudian nirrajim. Ingat-ingat aja Bang Abeb. Insyaallah. Baik, silakan Bapak Ibu. Makasih Bang Abeb mencoba. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita sama-sama mencoba. Dari ibu-ibu kami barangkali ada perwakilan mencoba sama-sama. Ya, silakan Bunda. Oke, boleh sekali lagi Bunda. Jadi ta'awuznya. Ya. Oke, baik Bunda, terima kasih. Kalau ini dari ta'awuz ya, kita sampaikan awal tadi, kalau dia fathah dibuka mulut, kasrah dibuka dan dhammah mencucu. Hanya saja ini lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi namanya Bapak Ibu kalau kita belajar tahsin ini memang bacaannya itu satu persatu. Perlahan-lahan satu persatu huruf itu disebutkan. Dan bukan hanya ini ya, suaranya saja didengar. Mohon maaf lahir batin, mulutnya juga. Itu makanya kalau belajar tahsin ini yang lebih cocok itu kalau misalnya laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu ya ibu-ibu gitu. Karena ibu-ibu itu lebih dia mohon maaf bisa untuk memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau secara keseluruhan, kalau untuk apanya sudah, hanya saja nanti ditambah lagi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Intonasinya lah. Diperlahan lagi, disebutkan satu persatu hurufnya. Kalau untuk di segi tajwid dan hurufnya, kalau menurut kami sudah bisa mendekati. Tetap semangat Bunda dan dicoba terus. Baik, silakan Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak. Tunggu Pak, pakai mic dulu. Biar dengar Ibu. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Iya, baik. Untuk belajar tahsin itu makanya kita menengok mulutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia fathah itu ditengok kasrah dhamma. A'udzu. Jadi jangan malas mulutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biarlah seperti itu bacanya. Tapi satu persatu gurunya bisa menengok ya. A'udzu, barangkali mulutnya boleh dibuka lagi Pak. Coba. A'udzu. Dia beda au ya dengan au. Kalau ain itu dia makharijul hurufnya di tengah-tengah kerongkongan kita dan dia itu mengalir. A'udzu. Terus minasyaiton. Minasyaiton, enggak boleh mulutnya maju ke depan ya. Minasyaiton. Huruf istilahnya minasyaiton, syaitonir rajim. Oke, lanjut bismillah. Sekali lagi. Bismillah. Rahim, tebalkan rohnya. Rahim. Ya, Rahmanirrahim. Kadang suara ini kadang Bapak Ibu dia menentukan juga. Maksudnya itu sangat membantu. Jadi kadang ada juga bacaannya bagus tapi napas pendek, payah juga. Ada napas panjang, tajwid pula entah kemana. Jadi kalau kami belajar dulu Bapak Ibu, untuk ngambil suaranya 3 cara. Pertama dari hidung, dari mulut, simpan dalam pawi, dalam perut kita. Jadi bisa dia dibaca panjang. Misalnya, itu makanya ada kadang imam tuh dia Al-Fatihah 2 kali napas saja Bapak Ibu. Kadang ada 1, tapi kalau di segi tahsinnya, kalau orang paham Pak tahsin, jadilah sekali ikut sholat di siko katanya. Pindah lagi. Baik Bapak Ibu. Siap anak ketek. Coba Adinda. Coba nak. Si abang lah, si abang. Iya, abang ya. Ta'awuz dengan bismillah. Siapa namanya? Satria. Silakan. Enggak apa-apa, lanjut. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ya, bagus ya. Di syaitannya. Syaitan dulu Bapak Ibu kami belajar kalau sebelumnya dulu kalau mengucapkan huruf sya itu mulut saya maju ke depan. Jadi ketika dulu mengaji a'udzu billahi minasy padahal dia makharijul hurufnya ternyata bukan di situ.
Syaita, cukup syaita di tengah-tengah lidah. Syaita. Jadi ada ya. A'udzu billahi minasyaita. Syaitanir rajim. Coba sekali lagi. Minasyaita ya. Minasyaita. Jadi satu lagi masalah Bapak Ibu. Kalau mau maaf nih, kalau adik satria nih baru kan umurnya masih bisa dirubah. Tapi kalau apa dola 60 mu ndak ada gigi lah, kau yang jadi masalah kan? Tapi bukan maksud untuk ada alasan ya, untuk Bismillah ya, Bismillahnya. Huruf O-nya tebalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ya, satu lagi. Untuk fathah, saya baru ingat. Untuk memudahkan untuk mengucapkan fathah ini Bapak Ibu, kalau Ustadz Damri Harbi LC, dia menyampaikan semacam kita senyum katanya. Ba, ta. Jadi misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahman. Gitu. Seakan-akan senyum. Ada juga yang bilang dia seakan-akan tapi tidak senyum pula katanya. Gitu pula. Kalau senyum terus Pak Ustaz, itu gilo namo kan. Baik Bapak Ibu, sekiranya ada lagi? Cukup kira-kira? Kalau cukup, ini permintaan kami ya. Kalau bisa berhubung ada orang tua kita di sini, pertama kami minta dengan segala kerendahan hati Pak Haji Jupri membaca, setidaknya bisa kawan-kawan mendengar. Kemudian untuk perempuan kami minta Ibu Mursyidah untuk membaca nanti. Silakan Pak Haji. Kita simak bersama-sama. Dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Pak Haji boleh? Hijau dongong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu orang tua kami, setidaknya kalaupun nanti kita tidak bisa berirama, minimal sebelum kita ya mohon maaf hidup meninggal bacaan kita sudah betul secara ilmu tajwid. Secara umum Bapak Ibu seperti itulah bacaan tahsin kalau kita sekiranya sudah ya mohon maaf belajar tahsin. Jadi satu persatu hurufnya itu jelas. A'udzu billah, tidak perlu cepat-cepat. Yang jelas satu persatu hurufnya jelas. Tapi kalau menurut kami Pak Haji satu aja, ketika huruf ro yang fathah tadi. Itu dia. Kalau pendengaran saya ya, ketika roh yang fathah. Baik, terima kasih. Kami minta ibunda kami Mursyidah untuk memberikan sampel ya. Ya, sudah. Boleh sekali lagi Bunda?
lagi pun. Ya, begitu Bapak Ibu kira-kira. Dari panjang pendek makharijul hurufnya tak boleh lewat. A'udzu pas satu alif dua harokat. Billahi satu alif dua harokat. Begitu juga dengan bismillahi satu alif dua harokat. Jadi jangan dibaca a'udzu billahi minasyaiton. Kata Pak Haji Jupri, sakit telinga dong ngurainya. Sakit telinga kita mendengarnya. Baik Bapak Ibu, sekiranya itu sajalah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah yang sedikit ini bukan maksud untuk mengajari, hanya saja bersama-sama kita belajar. Dan insya Allah pertemuan minggu besok, insya Allah Ustadz Haji Dodi Elfendra insya Allah bisa hadir. Dan untuk subuh nanti Bapak Ibu kita akan melanjutkan kajian hadis ahkam dari Ustadz Samsudin LCMA. Jadi setelah sholat subuh nanti ada kajian dan plus sarapan pagi. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika. Sekiranya ada lagi, Naim? Ada lagi? Ya. Oh, Desri mencoba. Ya. Oh, bertanya? Iya, ya. Nanti aja lah nak kau bapak-bapak lah pula. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.